Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita masuk ke manusia alternatif yang kedua. Ya, sebenarnya semua filosof, semua pemikir yang orisinil itu ya alternatif semua. Karena gagasan-gagasannya pasti baru, tidak pernah ada sebelumnya. Tidak ada filosof besar terkenal yang bukan manusia alternatif. Manusia yang bisa menampilkan jawaban-jawaban alternatif di luar jawaban-jawaban yang sudah disepakati dan diketahui oleh umum. Jadi kenapa sesi ini saya kasih judul alternatif? Yuk, biar bisa dibedakan saja. Sebenarnya semua tokoh ya alternatif. Cuma memang tokoh-tokoh yang kita angkat bulan ini selain alternatif juga unik. Oke, meskipun begitu rumusnya ngaji tetap sama. Tidak usah berharap macam-macam, dinikmati saja. Ya, karena banyak yang wah malam ini temanya Nasruddin, mesti lucu-lucu. Tidak mesti juga. Ya, wis tidak usah diharap-harap kayak lucu ya syukur, tidak lucu ya wis. Jadi pokoknya tidak ada harapan, karena kalau ada harapan nanti mesti ada kekecewaan. Jadi biarlah apa adanya mengalir. Pokoknya buka saja dirimu lebar-lebar, buka pikiranmu lebar-lebar. Dinikmati, gelombang otaknya diturunkan sedikit, jangan kaku, biar bisa masuk. Kalau dirimu sudah penuh dengan angan-angan, dengan harapan, nanti Nasruddin nggak bisa masuk. Biarkan dia masuk dalam dirimu. Apa yang ditawarkan kamu nikmati. Semoga cocok. Kalau tidak cocok ya kamu muntahkan lagi. Kayak Diogenes kemarin nawani macam-macam ya. Kalau kamu cocok kamu telan. Jadikan nutrisi untuk hidupmu. Kalau tidak cocok ya muntahkan. Minggu depan ada Madam Blavatsky juga gitu. Kalau cocok ya ditelan, tidak cocok ya dimuntahkan. Itu ilmu itu begitu. Ya tidak semuanya cocok. Karena setiap orang kan konteksnya beda-beda. Kalau hidupmu sudah cengengesan sakarepe dhewe, dikasih vitamin Nasruddin nggak terlalu ampuh. Wong wis cengengesan uripmu sakarepmu sendiri. Mungkin perlu vitamin tokoh-tokoh yang agak serius untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Tapi kalian yang kaku hidupnya, tidak bisa santai, tegang terus, nesu terus, nah itu vitaminan Nasruddin mungkin laku. Jadi cara menyikapi tokoh-tokoh tema-tema di ngaji ini begitu. Yang jelas, yang penting wawasan kita tambah. Semakin nambah wawasan, semakin berkualitas hidup kita. Karena kita punya banyak alternatif pilihan. Ada masalah itu cepat selesai kalau kita pilihannya banyak. Kalau kalian ujian itu kan antara jawaban isi dengan jawaban pilihan ganda, kan kamu lebih milih pilihan ganda. Isi itu kamu harus mikir bisa salah. Tapi kalau pilihan ganda, kalau tidak ini ya itu, kalau tidak ini ya itu, lebih mudah dicari jawabannya.
Makanya ujian itu yang banyak 40 soal 40 soal pilihan ganda yang isinya paling 5. Karena kalau isinya 40 stres kamu. Biar hidupmu ketemu dengan pilihan ganda yang banyak, caranya apa? Tambah wawasan. Kemungkinan benarnya lebih banyak. Oke, bismillah. Kita mulai tokoh ini. Saya tidak tahu kesan yang muncul di kepalamu apa tentang beliau Nasruddin Hoja. Tokoh ini yang jelas, yang pertama menyuruh kita hidupnya tidak tegang. Berhikmah iya, berfilsafat iya, mendalam secara makna iya, tapi santai saja, sambil senyum, sambil tertawa. Kalau kamu tidak percaya, Nabi itu sering tertawa. Di banyak hadis, bahkan ada beberapa hadis yang menyebut Allah pun tertawa. Lah kok manusia tidak bisa ketawa? Ya meskipun istilah Allah tertawa itu kan nanti ada beda pendapat. Kalau di kita yang Sunni pokoknya bila kaifa, tapi Allah tertawa. Kan ada cerita Allah tertawa, misalnya besok ada laki-laki terakhir yang keluar dari neraka menuju surga. Mungkin dia lihat surga dari jauh terus tertarik. Ya Allah, mbok aku dekat saja sama surga sudah senang. Ya sudah mendekat. Ya Allah, saya nggak masuk juga tidak apa-apa, nongkrong di depannya aja senang. Ya sudah, silahkan nongkrong. Ya Allah, kok enak ya di dalam surga, mbok saya masuk di pinggir-pinggir juga tidak apa-apa. Ya monggo masuk itu. Dan Allah ketawa lihat orang ini. Lu Allah aja ketawa. Ada ceritanya, ada hadisnya. Apalagi Nabi banyak. Nabi itu wajahnya saja dilihat menyenangkan. Kalau dalam bahasa hadis, Nabi itu profilnya basam. Basam itu orang lihatnya seolah-olah Nabi itu senyum terus. Dilihatnya itu enak. Jadi sebelum Nabi ngomong, ketemu Nabi saja itu orang rasanya enak, kayak disenyumi terus. Kalau kalian kan mungkin ada di antara kita yang kebalikannya malahan. Nonton wajah itu pengen muntah. Ada yang gitu, nesunan, ngamuan, itu kan tidak enak. Kalau Nabi basam. Oke, kepada siapa saja. Makanya orang Islam harus bisa ketawa. Jangan ngamuk terus. Saya ngutip sedikit itu sebenarnya ada di pengantarnya Nasruddin Hoja. Saya lupa profesor yang nulis, tapi itu diambil dari kitabnya Abu Hayyan At-Tauhidi, Al-Bashair wa Dakhair. Jangan engkau jauhkan dirimu dari mendengar sesuatu tentang kejadian sederhana yang lucu-lucu. Jadi kalian nonton yang lucu-lucu tidak apa-apa, nonton komedi tidak apa-apa. Sebab termasuk juga yang lucu-lucu dalam hidupmu. Hidupmu itu lucu, banyak yang lucu. Cuma kamu membacanya terlalu serius. Sebab bila engkau tidak mau memperhatikannya, pemahamanmu akan picik dan watakmu menjadi kurang tanggap. Kalau kamu tidak bisa menangkap betapa lucunya hidupmu, katanya Abu Hayyan, kamu kurang peka terhadap hidupmu. Hidupmu itu lucu, ngapain kamu stres? Ngapain kamu sumpek? Itu lucu. Tidak lulus-lulus ujian, lucu. Ya kan? Kemudian apalah diputus pacar, jane ya lucu. Wong masih pacar aja diputus, kamu kok nangis sampai segitunya. Lah malah enak kamu bisa nyari lagi, nambah pengalaman. Kalau kamu nangis itu jane ya lucu. Banyak yang lucu-lucu dalam, apalagi coba kamu baca peristiwa-peristiwa politik hari ini itu jane lucu. Cuma barang lucu itu kamu kok ketemunya malah marah. Harusnya kan ketawa. Tapi hari ini orang membacanya jadi marah-marah. Katanya Abu Hayyan, bilang kau tidak mampu menikmati segarnya komedi, segarnya humor, segara kelucuan, awan kelabu kehidupan yang serius bahkan menghancurkan dirimu. Wah, susah. Merengut terus juga hidupmu akan hancur.
Tidak enak. Wong kita oleh Allah diizinkan, diberi kesempatan hidup di dunia ini kan untuk bahagia, untuk senang. Masa Allah nyuruh kita sumpek, nyuruh kita sengsara, kan enggak. Gembiralah. Hidup ini menggembirakan. Jadi tertawalah. Ini filosofi yang dipakai oleh Abu Hayyan At-Tauhidi dan Nasruddin Hoja, nanti gayanya semacam ini. Makanya saya sebut Muslim alternatif. Sekarang citranya Islam itu citra kebanyakan citra keras. Ya meskipun itu salah, tapi ada indikator-indikator yang membuat orang menyimpulkan itu. Mari kita akhiri itu, tampilkan wajah Islam yang melahirkan tawa, melahirkan senyum. Kadang-kadang ada orang bikin komedi, bikin humor, kamunya serius. Betul. Jadinya nggak jadi ketawa, malah marah. Akhirnya orang takut lagi ngomong yang lucu-lucu. Akhirnya ngomongnya serius terus. Akhirnya wajahnya kayak kalian kelihatan cepet tua kabeh. Antara wajah sama umur berbanding terbalik. Jadi ketawalah, senyumlah. Hidup ini indah, hidup ini nyaman. Kalau ada masalah itu sebenarnya kelucuan dalam hidupmu. Ketawain saja. Betapa lucunya dirimu. Itu lebih nyaman. Itu rumus dari Nasruddin. Dan Sufi juga, Nasruddin ini seorang Sufi juga banyak memfungsikan humor. Coba dilihat para Sufi, coba dilihat para ulama besar. Itu kan hidupnya serba senyum, banyak humornya. Ulama-ulama yang ilmunya sudah tuntas, itu kalau ngomong kan enak didengarkan, dan kadang-kadang ya dagelan-dagelannya banyak, membuat kita tertawa, membuat kita tersenyum. Ini orang yang sudah luas sehingga bisa menerima apapun. Kemampuan menertawakan hidup itu tidak sembarangan. Wong Quran sendiri sudah ngasih isyarat kamu, innamal hayatud dunya lahwun wa laibun. Kehidupan dunia itu hanya sendaguro. Sendaguro itu kan harusnya melahirkan ketawa. Walaibun, dan permainan, dolanan. Jangan serius-serius. Kan sudah dibilang gitu. Cuma kita tertipu. Wong ini cuma sendaguro kok kita serius. Sampai tawuran, sampai pukul-pukulan, bunuh-bunuhan. Salah rumus berarti hidup kita. Ayo pakai rumus yang benar. Kalau permainan, ya posisikan sebagai permainan. Kalau sendagurau, posisikan sebagai sendagurau. Bahkan dalam dunia sufi, humor ini ternyata perannya banyak, mainnya banyak. Ada teori bahwa kalau dalam sufi itu humor itu termasuk humornya Nasruddin, itu ada kalanya untuk menggugah pikiran. Orang yang jeli membaca humornya Sufi itu tidak cuma dilihat cerita lucunya. Di balik itu ada makna yang dalam. Dan itu bisa dikejar bagi orang yang daya pikirnya jalan. Daya analisisnya jalan. Tapi orang yang hanya dapat lucunya, ya nggak dapat maknanya. Kayak para wali zaman dulu ketika menyampaikan ajaran Islam itu kan pakai media budaya. Pakai wayang, pakai model baju, pakai punokawan yang suka ndagel. Itu kan media humor. Kalau para wali yang dalang, meskipun punokawan, meskipun ada semar bagongnya, ada limbuannya mungkin, tapi lucunya pasti ada maknanya. Tidak tahu maknanya pun tidak apa-apa, kamu dapat ketawanya, tapi kurang dalam. Ketawanya sudah dapat, cuma dalamnya. Dulu waktu diantara yang diperdebatkan Sunan Kalijogo sama Sunan Giri kan itu, Sunan Giri orangnya serius. Kalau Sunan Kalijogo maunya, sudah kita ambil pelan-pelan. Lah nanti kalau umat tersesat, enggak kalau tersesat. Wong ini, umat Islam ini kan akalnya jalan. Lama-lama mereka juga ngerti rahasianya. Lama-lama juga mereka bisa belajar sendiri, tahu yang benar. Sekarang biar mereka tertarik dulu lah pakai media-media budaya, termasuk pakai humor.
Kalau ada ustadz atau ulama atau kiai ceramah yang tidak ada humornya sama sekali kan, ya paling kamu ngantuk, paling hadir sekali 2 kali, besok nyari alasan kalau diajak. Penariknya kurang, pemicu berpikirnya kurang. Maka fungsinya humor dalam sufi yang pertama itu. Yang kedua, motivasi diri dan introspeksi diri. Orang disindir tapi dengan humor, itu ya merasa tersindir tapi tidak tersinggung. Biasanya begitu. Ya nanti ada contoh banyak di belakang. Karena cerita Nasruddin itu ya cerita anekdot-anekdot. Jadi orang jadinya jangan-jangan aku. Tapi kalau ditunjuk langsung hidung, itu biasanya orang tersinggung meskipun dia ngerti kalau dia salah. Maka penting kamu belajar tekniknya humor. Kapan-kapan kita belajar filsafat humor ya. Banyak filosof yang punya teori tentang humor. Ada yang anti, ada yang pro. Orang serius kayak Plato itu agak anti humor. Wongi serius masalahnya. Tapi kayak Diogenes kemarin, ya hidupnya itu ndagel. Mulai lahir sampai tua itu isinya ndagel, kabeh gayane ndagel, tapi ndagelnya kan ndak asal. Ada maknanya. Jadi humor membuat orang sadar sehingga termotivasi atau introspeksi. Yang ketiga, humor itu biasanya untuk kritik. Ngeritik paling enak itu pakai humor. Jadinya orang tidak tersinggung. Berbahagialah yang kamu yang pinter humor. Tapi jangan dipaksa. Karena kalau temanmu bilang tidak lucu, itu tidak enak. Ya. Humor jangan napalan. Humor yang natural. Nanti kalau temanmu tidak lucu gitu. Atau temanmu mikirnya lama, ki karepe opo to ya. Ya tidak jadi humor. Mengalir saja. Nanti lucu-lucu sendiri kok. Kan saya bilang hidupmu itu banyak lucunya. Kamu ceritakan apa adanya itu sudah lucu. Ya cobaan kamu jujurlah dengan dirimu sendiri. Ceritalah tentang dirimu belak-belakan 100%. Jangan ditutup-tutupi. Mesti banyak aspek lucunya. Kamu mengalarm jam berapa, bangun jam berapa, dan seterusnya. Itu kan lucu kadang-kadang. Buat alarm-alarm dewe. Alarmnya bunyi kamu matiin sendiri. Pagi-pagi marah-marah sendiri, itu kan lucu. Oke. Yang terakhir dakwah ya. Kalau dalam Islam apapun yang kamu lakukan harus bernilai dakwah. Apa sih dakwah itu? Yang mendorong orang melakukan kebaikan, itu dakwah. Bisa lewat kata-kata, bisa lewat tindakan. Setiap muslim punya tanggung jawab dakwah. Dakwah tidak sama dengan ceramah. Jadi yang kamu lakukan itu ya, kalau membuat orang jadi turut melakukan perbuatan baik, itu dakwah. Makanya ada hadis man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa melakukan, mencontohkan perbuatan baik, diikuti orang perbuatan baik, pahalanya mengalir. Sebaliknya yang melakukan perbuatan jelek, diikuti orang berbuat jelek, itu dosanya juga mengalir. Itu menunjukkan bahwa hidup kita ini dakwah. Termasuk humornya. Jadi fungsi humor kalau dalam sufi adalah dakwah, kritik, motivasi dan introspeksi dan menggugah pikiran. Nanti contohnya banyak. Ini masih teori-teorinya. Sekarang kita ketemu Nasruddin. Nasruddin ini sebenarnya tokoh universal. Kalau kamu tanya orangnya ada enggak Pak? Yang sebenarnya ada. Cuma dia ini tokoh universal, diakui di mana-mana. Orang Turki mengaku dia orang Turki, orang Afghanistan mengaku dia orang Afghanistan, yang Iran juga begitu, yang Afghanistan, yang Uzbekistan juga begitu. Namanya banyak. Ada kadang ditulis Nasruddin, ada Nasruddin, Nasruddin, Nasruddin,
Nasreddin. Ya variasinya banyak. Itu kamu baca sendiri ya. Nasraddin, Nasreddin, Nastratin, Nusreddin, sampai ada yang terakhir itu Nazaruddin. Ya. Itu varian namanya Nasruddin. Jadi ya, cuma di Indonesia kok enggak lucu ya. Harusnya Nasruddin itu lucu. Kok di Indonesia ganti Nazaruddin enggak jadi. Gelarnya ya kita kenalnya Hoja. Hoja itu satu akar kata dengan hok. Hokha. Ya. Ada Khwaji. Ada Hoja, Hoja, Hotsa. Itu ya sesuai dialek masing-masing. Artinya kalau Indonesia kaya kiai. Jadi mullah, kadang effendi atau afandi. Ada juga gelar haji. Ada di banyak tempat, banyak gelar, banyak ejaan, banyak nama. Dicampur-campur karena citra lucunya dan penuh hikmahnya. Kadang rancu, kalau di Arab rancu dengan tokoh Juha atau tokoh Bahlul. Kalau di Indonesia rancu dengan Abu Nawas. Abu Nawas itu penyair. Orang menyebutnya penyair homoerotika. Kapan-kapan ya kita ngomong Pujangga Jilid 2. Kita angkat, enggak selucu yang kamu ceritakan. Cuma di Indonesia kelucuan Nasruddin itu kecampur sama Abu Nawas. Terus dianggapnya itu kisahnya Abu Nawas. Tapi Abu Nawas enggak selucu itu. Abu Nawas penyair serius. Cuma kecampur. Indonesia nasibnya sama kayak di daerah Swahili. Itu juga kecampur dengan tokoh Abu Nawas. Di Cina juga ada. Kalau di Cina namanya Afandi. Kalau di Jogja juga ada Afandi. Tapi Afandinya kan pelukis. Kalau ini gelar Afandi. Dari bahasa Uighur. Afanti. Semuanya ngaku Nasruddin milik kita. Karena memang cerita-ceritanya universal. Ya, orangnya sebenarnya yang dimaksud itu yang lahir sekitar abad ke-13, 1200 sekian. Meninggalnya 1275, 1285. Dari provinsi Akshehir, daerah Turki. Yang sebelah kanan itu makamnya. Makamnya juga lucu. Makamnya itu kayak yang sebelah itu ada gerbangnya, ada gemboknya besar. Tapi belakangnya tidak ada temboknya. Jadi gunanya apa gerbang sama gembok besar itu? Yang masuk dari belakang itu langsung bisa. Ngapain ada gerbangnya? Jadi makamnya aja sudah bisa melucu. Itu Nasruddin. Terus ya setiap tanggal 5 sampai 10 Juli kalau di Akshehir sana ada namanya Festival Internasional Nasruddin Hoja. Kalau mau mengadakan di sini boleh bikin acara yang lucu-lucu, stand up comedy ala masjid. Memperingati Nasruddin Hoja. Goleki santri sing lucu-lucu suruh ndagel. Ndagel yang religius tapi. Cuma kalau ngomong sara urusannya penjara kamu. Cuma itu Festival Internasional Nasruddin. Nah, tahun 96 dia oleh UNESCO ditetapkan sebagai tahun Nasruddin Hoja. Jangan salah, ini tokoh internasional. Dulu kita kenal Rumi juga kan dapat anugerah tahun. Jadi ada tahun Nasruddin Hoja itu tahun 96. Belum lama. Di barat juga ceritanya luar biasa. Banyak orang suka dengan cerita-ceritanya Nasruddin. Guru pertamanya ayahnya sendiri. Namanya Abdullah Afandi. Seorang imam di desa. Nanti Nasruddin ini setelah diajar ayahnya, belajarnya di konnya. Konon nanti antara lain dia juga belajar dari Maulana Jalaluddin Rumi, tasawufnya. Meskipun dia juga nanti
berguru sufi pada Sayyid Muhammad Haironi. Ada cerita, saya tidak tahu kebenarannya, saat berguru pada Sayyid Muhammad Haironi ini, Nasruddin ini agak usil. Jadi santri yang suka usil, suka nyeplos, bikin ketawa temannya. Akhirnya oleh gurunya, Nasruddin, kamu besok jadi sufi, jadi orang bijaksana. Tapi sebijaksana apapun kata-katamu, orang akan tertawa. Kalimatnya gurune ampuh ternyata. Akhirnya juga begitu, dia jadi orang yang sebenarnya sangat bijaksana, tapi setiap perilakunya, setiap tindakannya membuat orang ketawa. Itu Nasruddin. Dan konon juga beliau hidupnya di era ketika Mongol menginvasi negara-negara Islam. Sehingga banyak cerita Nasruddin dengan Mongol, khususnya dengan Timur Leng. Nanti di buku-buku banyak. Dan Nasruddin ini mungkin suka mengembara. Ada beberapa cerita beliau kemana-mana, dari Rusia sampai Cina, sehingga cerita tentang Nasruddin ini tersebar di mana-mana. Orang ngertinya Nasruddin ini pokoknya sufi yang lucu. Kata-katanya dan perilakunya penuh hikmah, tapi orangnya lucu, menyenangkan. Kenalnya begitu. Sosoknya di catatan saya ada 6 ini. Dia ini seorang mullah. Mullah itu berarti ulama, orang khusus, orang khawas, tapi sehari-hari pura-pura jadi orang bodoh, pura-pura jadi orang awam. Gayanya pokoknya itu. Dia ini orang yang tidak masuk di klasifikasinya Ghazali. Kalau Ghazali kan ada orang pinter tapi tidak tahu kalau dia pinter. Ada yang 4 itu. Tapi Ghazali nggak punya klasifikasi orang pinter yang pura-pura bodoh. Makanya saya sebut alternatif, tidak ada. Yang banyak kan orang bodoh pura-pura pinter. Ini kebalikannya, orang pinter tapi pura-pura bodoh. Dan kalimatnya, kata-katanya, perilakunya lucu. Orang paling awam bisa tertawa, tapi hanya orang yang paham, yang mau berpikir dalam, yang bisa menangkap maksudnya. Kamu baca ceritanya mesti ada buku kumpulan humor sufi ceritanya Nasruddin, itu kamu mesti ketawa. Tapi coba satu-satu cerita kamu jelimeti, kamu renungkan, nanti ada makna yang dalam di situ. Malam ini kita coba semacam itu. Kemudian yang keempat, Nasruddin ini pemberani. Dia tidak takut ketemu Timur Leng, dia tidak takut ketemu ngeritik tetangganya sendiri, ngeritik masyarakatnya, ngeritik tradisi. Dia pengen ngomong-ngomong aja. Timur Leng yang sangat ditakuti itu, satu ketika kalau ketemu Nasruddin, kamu kan dipercaya masyarakatmu. Menurutmu, hargaku ini kalau dijual berapa, katanya Timur Leng. Jawabannya Nasruddin, ya kalau saya lihat sampean ini ya paling harganya tidak nyampe 1000 dinar. Ketawa Timur Leng, lah kok bisa? Aku ini raja timur dan barat, hargaku nggak nyampe 1000 dinar. Bajuku aja hampir 1000 dinar. Lah iya, saya cuma menilai bajunya sampean. Itu kan mau nyindir sampean tidak ada harganya. Yang ada harganya bajunya. Oh itu kamu ngomong kayak gini di depan presiden bisa wassalam. Tapi kalau Nasruddin tidak, karena orang tahu seperti apa kualitas seorang Nasruddin. Oke. Nah, ikon di mana-mana gambar Nasruddin itu sebagian besar seperti ini. Jadi gambar Syekh Maulana naik keledai tapi menghadap ke belakang. Biasanya ilustrasinya dia ini ngadep ke belakang karena diikuti murid-muridnya yang di belakang. Itu kan lucu, kamu lihat saja lucu.
tapi sebenarnya ya ada maknanya. Yang pertama, sebenarnya ini simbol. Simbol apa? Yang pertama, membelakangi dunia. Setiap orang biasanya hidupnya ingin menguasai dunia, ingin menggenggam dunia. Para sufi ingin membelakangi dunia. Nasruddin ini seorang sufi, maka dia ingin membelakangi dunia. Analoginya naik kedelai ngadep ke belakang. Ya, ya nanti kamu boleh nyoba. Kalau pulang naik motormu ngadep nang mburi. Niru Nasruddin. Yang kedua itu isyarat bahwa Nasruddin sudah bisa menguasai egonya. Dibiarkan saja keledai itu jalan sendiri di arah yang tepat. Jadi tidak perlu dituntun. Kenapa orang ngadep ke depan? Kan ingin mengarahkan kudanya, mengarahkan keledainya. Tapi kalau kudanya, keledainya sudah terkontrol, sudah pintar, tidak perlu capek-capek dikontrol. Maka simbolnya dia ngadep ke belakang. Nggak mungkin kesasar, wong sudah dikuasai keledainya. Yang ketiga, tadi kan ceritanya biasanya di belakangnya ada murid-muridnya. Dia tidak ingin membelakangi murid-muridnya. Dia tidak ingin kelihatan lebih menonjol dibandingkan murid-muridnya. Dia tidak ingin disebut orang yang nomor satu, yang punya kelebihan. Makanya gambarnya naik keledai menghadap ke belakang. Jadi itu gambarnya lucu, kesannya juga lucu, tapi maknanya dalam. Kamu ketemu makna semacam ini dari mana? Yuk mikir. Logikanya tidak jauh-jauh dari logika para sufi. Karena Mullah Nasruddin ini seorang sufi. Gambar ini mengisyaratkan kuncimu bahagia adalah kamu tidak jatuh cinta sama dunia. Membelakangi itu kan berarti kamu tidak jatuh cinta. Menguasai egomu. Kemudian tidak merasa besar, tidak merasa lebih, tidak merasa sombong. Maka hidupmu akan bahagia. Jadi ikonnya itu. Ya nanti kamu pesen stiker yang gambar itu biar ingat bahwa kamu harus membelakangi dunia. Di banyak patungnya beliau memang ngadep ke belakang, meskipun ada beberapa patung yang ngadep ke depan. Tapi citranya adalah citra menghadap ke belakang. Terus cerita-cerita tentang Nasruddin itu sebagian besar adalah kritik untuk memperbaiki masyarakat. Jadi biasanya Nasruddin yang dikritik, disindir oleh Nasruddin itu moralitas penguasa. Yang kedua moralitas rakyat, moralitas masyarakat. Biasanya orang itu 50-50. Kalau berani mengkritik penguasa, biasanya tidak peka terhadap kebobrokan masyarakat atau sebaliknya. Tapi kalau Nasruddin tidak peduli. Kalau salah ya salah, kalau jelek ya jelek. Kemudian yang dikritik kejumutan berpikir. Orang yang mikirnya kaku. Biasanya terus lucu. Orang yang mikirnya kaku itu. Sama kayak orang yang kaku dengan budaya, dengan tradisi. Tidak berubah-berubah dari dulu sampai sekarang. Padahal situasi berubah itu biasanya terus jadi lucu. Formalisme beragama itu nanti lahirnya juga lucu. Beragama secara kaku. Makanya hidup ini banyak yang lucu di sekelilingmu. Dan itu yang disindir oleh Nasruddin. Katanya manusia itu intelektual, makhluk paling tinggi, paling mulia. Tapi perilakunya ternyata membuat orang tertawa. Dan itu dibuktikan langsung oleh Nasruddin. Cirinya ini, kritik dan sindirannya Nasruddin. Nah, kalau ingin jadi Nasruddin,
bangun worldview 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cara hidup, cara berpikir. Yang pertama, Nasruddin ini hidupnya susah. Sering ketemu kemalangan, kesulitan. Tapi dia mengelola semua penderitaan, kesumpekannya jadi tertawa. Nanti kamu coba ya, kamu punya masalah apa saja, kamu sikapi itu dengan tertawa. Kok lucu ya aku ini, kok lucu ya dunia ini, kok lucu ya masyarakat ini, kok lucu ya politik itu, kok lucu ya KPK itu. Misalnya ada koruptor ketangkap dada-dada sambil ketawa itu kan. Oh itu. Iya. Koruptor ternyata gayanya wis kaya Nasruddin. Wong dapat masalah besar, penjara menanti masih bisa dada-dada dan ketawa. Oh itu kan kamu ketawakan juga kan, ketawanya mereka itu gaya Nasruddin. Kamu ada masalah apapun tertawa. Misalnya kamu nonton TV, nonton artis kok cakep-cakep ya, aku pingin lo punya pacar kayak gitu. Terus kamu ngaca, terus kamu ketawa. Iya ya, aku koyong ini kok mimpinya kayak gitu misalnya. Terus kamu tertawa, tidak apa-apa. Jadi ada, itu kan penderitaanmu. Nah, rumusnya Nasruddin, penderitaan diubah jadi tertawa. Jangan terus sumpek stres. Kalau stres kamu susah nanti. Ketawa, dinikmati. Sholat subuh jam 7, ketawai dirimu. Iya. Ya kan, kok ya lucu yo aku ini ngaku anak soleh tapi sholat subuh jam 7. Itu kan lucu hidupmu. Gaya Nasruddin begitu. Terus gaya Nasruddin yang kedua, pura-pura bodoh, jangan ngaku pinter. Tapi bukan pura-pura tolol apa pura-pura ndak waras loh ya. Pura-pura bodoh itu jangan gaya minteri orang. Orang yang bermanfaat itu kayak Sokrates itu loh. Dia merasa ndak tahu dan kalau ngajak ngobrol bukan dia ngasih kebenaran, tapi yang diajak ngobrol ketemu kebenaran dengan sendirinya. Jadi tidak nyekoi, tapi orang tercerahkan dengan sendirinya. Itu sebenarnya gaya Sokratik dan gayanya Nasruddin juga begitu. Dia ngomongnya lucu-lucu tidak jelas, tapi orang jadi tercerahkan, tersindir. Oh iya ya, berarti aku selama ini keliru, aku selama ini tidak pas. Itu gaya Nasruddin. Kalau sudah minteri, dikit-dikit ceramah, dikit-dikit ngasih dalil, kamu nggak cocok sama Al-Quran surat An-Nahl. Ya, orang mesti rada wegah. Jadi biarkan orang nyari sendiri, biarkan orang tercerahkan dengan sendirinya. Itu gayanya Nasruddin. Jadi worldview yang kedua. Worldview yang ketiga, menerima kenyataan. Jadi kenyataannya apa itu diterima dan dijalani. Itu gayanya Nasruddin. Jadi tidak, kita ini sering banyak masalah, sering galau, sering sumpek karena angan-angan kita tidak nyambung sama kenyataan. Terus kita stres dewe. Jalannya bahagia gampang. Terima kenyataan hidupmu. Uraikan. Kalau memang ingin naik level, naikkan sedikit demi sedikit. Jadi tidak ngarang. Dan yang keempat ini lanjutannya, terus terang. Jadi jujur saja. Jelek ya ngaku jelek. Cakep ya ngaku cakep. Pacarku itu ndak paling cakep di dunia kok Pak, cuma dia satu-satunya yang mau sama saya. Nah ini kan jujur. Daripada kamu menipu dirimu sendiri, engkaulah yang paling cantik, mesti bohong, mesti gombal itu. Kalau ditanya, aku yang paling cantik ya? Ya ndak. Cuma kamu yang mau sama aku. Yang lain kan itu lebih nyaman untuk psikologimu daripada kamu menipu. Wis pacaran dosa ngapusi pisan. Kalau jujur kan enak. Jadi terus ya spontan. Jangan terlalu jelimet. Jadi
fakta, kebenaran itu kalau hasil dari penjelimetan itu sebenarnya mungkin tidak benar itu. Biasanya hal-hal yang tidak benar kamu bulet-buletkan akhirnya jadi benar. Makanya ada prinsip kalau di Ghazali berpikir, ciri berpikir yang benar itu at-tabadur ilal faham. Langsung orang bisa paham. Kalau masih butuh penjelasan panjang lebar itu biasanya perlu dicurigai. Masih perlu justifikasi. Yang lebih simpel biasanya lebih mudah dipahami, lebih mendekati kebenaran. Lebih spontan dibandingkan yang butuh penjelasan panjang, lebar, rumit, jelimet. Maka cari kebenaran yang spontan, yang mudah dipahami. Nanti contohnya banyak. Terus yang terakhir, seorang Nasruddin tidak mudah takut, pemberani. Bahkan sama raja, sama penguasa, sama penjajah sekalipun dia berani. Jadi kelihatannya simpel, berani melucu di depan seorang penguasa, penjajah besar. Tapi itu tidak sembarangan orang bisa begitu. Itu yang bikin gentar para penguasa kayak Diogenes kemarin. Jadi pemberani cirinya. Jadi berani, terus terang, melihat kenyataan apa adanya, kemudian tidak merasa pinter, tidak merasa tinggi, kemudian melihat realitas dengan senyum, dengan tawa. Melihat persoalan dengan cara tertawa. Dari situ kalian akan ketemu seorang Nasruddin. Jadi hidup yang santai.